Mojogeneng village in Mojokerto Regency is known as Santri Village. It is because the village has a lot of pesantren. For many of them, Pondok Pesantren Majma' al-Bahrain, or known as Pesantren Al-Ma'bah, has its own uniqueness. Santri in Pesantren Al-Ma'bah has a chance to continue his study in Turkey. Pesantren Majma' al-Bahrain or Pesantren Al-Ma'bah, located in Mojogeneng Village, Jatirejo Subdistrict, Mojokerto Regency, East Java. Reach a decade of its establishment, this pesantren attracts santri's interest to come learning faith. Sebelum Al-Ma'bah berdiri itu ada pondok pesantren yang didirikan oleh beliau sendiri, Kiai Haji Saifuddin Zuhri, yaitu Pondok Manhajut Thulab yang berlokasi tidak jauh dari Mojogeneng sini, di daerah perbukitan di Pacet, Jawa Timur. Lah di Al-Ma'bah sendiri ini terinspirasi dari pondok pesantren Lirboyo yang sistemnya itu tuh tidak lebih dari kitab kuning dan juga bandongan. Lah berdirinya Al-Ma'bah ini didasari atas dasar tafaulan atau ngalap, mengharapkan ketularan terhadap pondok pesantren Lirboyo yang sekarang lagi maju. Kiai Haji Ahmad Saifuddin Zuhri, the founder of Al-Ma'bah, adapted pesantren's logo with Pesantren Lirboyo, supposed to get blessing from the ulamas from Lirboyo. All teachers in Al-Ma'bah graduated from Pesantren Lirboyo. So, the basic knowledge of Pesantren Lirboyo exists in Pesantren Al-Ma'bah. Kemudian beliau Romo Kiai Saifuddin Zuhri berinisiatif untuk membuat lembaga yang tetap menyalurkan keilmuan ala pesantren terpadu. Di kurikulum yang ada di dalam lembaga itu tetap disalurkan adanya kitab-kitab kuning. Commonly, every pesantren graduated its santri to the society after graduation. But Al-Ma'bah is different with others. This pesantren has a good cooperation with certain institution in Turkey, giving a chance for outstanding santri to continue his study there. Setiap tahun Al-Ma'bah ini mengirimkan santri untuk belajar menimba ilmu di Turki, bekerja sama dengan Pondok Pesantren Sulaimaniyah yang cabangnya ada di Indonesia. Recently, 6 santri finished their study in Turkey and they teach in Indonesia branch of Pesantren Sulaimaniyah as a form of dedication. Untuk keseluruhannya kurang lebih sekitar 20-30 sampai sekarang, dari awal sampai sekarang. Yang pulang tahun ini itu ada 6 orang, ada 6 santri. Dan rencana saya kedepannya santri yang sudah menimba ilmu di Turki itu akan saya tarik kembali di Al-Ma'bah untuk mengajarkan beberapa pengetahuannya yang telah diketahui di Turki. Pesantren Al-Ma'bah is led by Muhammad Haikal Balia, Kiai Haji Ahmad Saifuddin Zuhri's first son. In his young age, Gus Haikal, he is usually called, got a big responsibility to continue his father's struggles to maintain and develop Pesantren Al-Ma'bah. Alhamdulillah, di Pondok Pesantren Majma' al-Bahrain ini dengan berbagai macam lembaga yang ada, grafik dari santri dari tahun ke tahun, alhamdulillah selalu mengalami peningkatan. Pesantren Manhajut Thulab as the pioneer of Pesantren Al-Ma'bah
did not have formal education. The santri only learned Al-Quran and Kitab. In 1999-2008, the pesantren could not develop well. Kurang lebih kalau untuk keseluruhan baik santri putra maupun putri kurang lebih 470 sampai 500-an. Kebanyakan memang dari Mojokerto sendiri terutama ya, memang dari sekitar sini, tetangga kecamatan, tetangga desa, dan dari luar kota juga banyak. Di antaranya ada dari Jakarta, dari luar Jawa, di antaranya Balikpapan, dari Palembang, dan juga ada santri yang dulu mukimnya di Mekah lama itu, kemudian sampai besar, kemudian baru pindah, dan sekarang mondok di sini juga, ada juga gitu. The development of formal education in Pesantren Al-Maba is an extra value for this pesantren. So, it becomes the reason why santri choose to study in here. Alasan saya mau di sini, di desa saya itu kekurangan banget sama orang yang pintar dalam bidang agama. Jadi saya terinspirasi buat belajar agama yang dalam, nanti saya ajarkan ke masyarakat sekitar rumah saya, gitu. Berliana chooses to study in vocational school as her formal school. She considers vocational school has more practices than just a theory. Dari bangun tidur, kita bangun sekitar jam 3 pagi, terus sholat tahajud, terus habis sholat subuh jamaah, kita ada pengajian tafsir Jalalain, sampai sekitar jam 5:30 pagi. Makanya anak uang kadung takwa dubur, imannya sudah tinggi, nggak perlu membuat kesenangan baginya untuk melalui jalur maksiat. Makanya ngaji ini gue seneng. Terus sekolah sampai sekitar jam 12:30-an lah. Biasanya pakai tanggal aja gitu. Pakai keterangan tanggal ya. Nah, setelah itu Sampai jam 2:30 sore kita siap-siap buat madrasah diniyah, belajar kitab kuning gitu, sampai jam 5. Habis jamaah maghrib, terus pengajian lagi, kitab Nasoil Ibad, sampai jam sekitar 7:kurang 1/4. Terus kita sholat jamaah isya bareng-bareng. Terus ada pengajian MQ lagi setelah jamaah isya, sampai sekitar 2 jam. Habis jam 9 itu cuma peminatan. Kalau ada yang ikut ekstra, boleh ngelakuin ekstranya. Kan di sini banyak ekstra, kayak ekstra banjari, tari saman, tahfiz kitab, atau bahasa Turki tadi. Itu kadang siang, kadang malam gitu. As Santri Village, how is relationship between pesantren and local people in Mojogeneng? As the village which has 20 pesantren, Mojogeneng villagers' life is close with religious values. There is no boundary wall to separate the villagers and pesantren's people. It makes them blend in harmony, caring, and socializing in beautiful way. Karena di Mojogeneng ini dari keluarga pondok, semuanya 20 pondok itu satu keluarga semua. Itu memang dulu pembabah daripada desa sini, termasuk dari buyut saya yang kelima. Belum adanya masyarakat yang menghuni di desa ini sudah sudah ditempati untuk mengaji oleh buyut saya yang kelima itu. Alhamdulillahnya masyarakat ya welcome saja gitu.
The existence of Pesantren Al-Maba supports the economic level of people around pesantren. It's shown at the transaction of basic needs between the villagers and santri. Terus kemudian juga responnya masyarakat juga senang karena kan bisa menghidupkan UMKM sekitar. All pesantren in Mojogenong village suggest their santri to buy foods from the local society. Selain memberdayakan masyarakat, itu kan juga memberikan ilmu peribadahan atau ilmu syariat kepada masyarakat. Jadi di pondok pesantren juga ada halakoh khusus untuk masyarakat, menaungi masyarakat agar semakin lekat antara hubungan pondok pesantren dan juga masyarakat sendiri. Kiai Haji Ahmad Saifuddin Zuhri is the nephew of Pesantren Bidayatul Hidayah founder. He taught about developing pesantren which had characteristic and separated from Pesantren Bidayatul Hidayah. Istilahnya antara pondok satu dengan yang lain memang betul saling bersaing, tapi dalam ranah yang baik atau fastabiqul khairat kan seperti itu. Bagaimana caranya kita mampu mendidik generasi agar dia memiliki bekal ke depannya untuk ketika sudah berada di masyarakat yang sesungguhnya. Pesantren Al-Maba is not as old as other historical pesantren, but Pesantren Al-Maba has a strong determination to develop its vision and mission. Kita juga memiliki program-program sebagaimana pada pondok-pondok tahfidz yang lain, mulai agenda setoran, kemudian tasmi. Tasmi itu adalah proses ujian bagi anak-anak yang tahfidz. Misalkan anak ini sudah menghafalkan pada marhalah awal 10 juz, maka dia akan dites sebatas mana kelancarannya, sebatas mana tahsin atau bagusnya bacaannya, fasahahnya itu. Saya kira itu. Kemudian dalam program tahfidz ini anak itu juga tidak dituntut hanya sekedar menghafalkan saja, tapi setidaknya dia juga dibekali dengan ulumul Quran yang lain, diimbangi dengan tafsir dan juga berbagai macam ilmu-ilmu Al-Quran seperti qiraah sab'ah, ekstrakurikuler diantaranya tilawatil Quran dan lain sebagainya, khotil Quran juga ada, seperti itu. Not only provided by faith lesson, the santri in Pesantren Al-Maba is educated to have a good moral and noble character when they back to their society. Kita memberikan diantaranya contoh-contoh, baik itu ketika di kelas ataupun ketika di luar kelas. Di kelas berarti ada kurikulum-kurikulum tertentu atau pengajian-pengajian tertentu, kitab yang secara khusus membahas tentang pembentukan karakter, tentang pembentukan akhlak yang baik. Kemudian di luar kelas, maka kita dituntut juga para asatid, kita tuntut agar semuanya itu diawali dari para asatid itu sendiri, para ustadz itu sendiri. Bagaimana caranya memberikan contoh, mengaplikasikan apa yang telah dipelajari itu, kemudian dipraktekkan. Bagaimana cara kita berinteraksi dengan orang yang lebih tua daripada kita, bagaimana cara berinteraksi dengan orang yang sebaya dan sekiranya itu umurnya lebih bawah. Saya kira itu. Santri has his own reason to study in this pesantren. Actually, almost every region of Indonesia has pesantren, but this santri has a specific reason why choose Pesantren Al-Maba as the best place to gain faith and other lessons. Karena pada di sini itu lengkap dari salafinya, modernnya, itu terbukti dengan adanya lembaga-lembaga formal maupun lembaga non formal seperti SMP, MTS, SMA, SMK, dan untuk lembaga non formal seperti Madrasah Quran dan lembaga diniyah.
Saya itu dari SMK Hasyim Asy'ari ya. Saya memilih SMK itu karena di SMK kita itu diajari banyak praktek daripada menambah materi. Nah, dari situ saya suka praktek daripada menambah materi. Karena kan bisa langsung berhadapan dengan sesuatu yang kita sukai atau yang kita pelajari tadi. Saya itu bercita-cita ingin membuat suatu produk yang dengan desain saya sendiri. How deep is the relationship between Pesantren Al-Maba and Pesantren Lirboyo? So the teachers and basic knowledge of Pesantren Al-Maba oriented to Pesantren Lirboyo. The founder, Kiai Haji Ahmad Saifuddin Zuhri, was a great figure who respected one great ulama, Kiai Haji Hasyim Asy'ari. In the past, Kiai Haji Ahmad Saifuddin Zuhri spent his youth studying in Pesantren Lirboyo. Mbah Hasyim Asy'ari itu memiliki cucu yang bernama Kiai Haji Isomuddin Hadik. Beliau itu yang merangkum kitab dari Mbah Hasyim yang awal beliau karang sampai akhir hayat beliau karang, itu semua yang menggumpukan adalah Gus Isomuddin Hadik. Lah beliau itu merupakan satu pondok dengan Abah di Lirboyo. Abah itu diajak atau digandeng oleh Gus Isom untuk memasarkan kitabnya tadi. Untuk balas jasa atas berdirinya Pondok Al-Maba ini, dari penghasilan penjualan kitab karya Mbah Hasyim, Abah itu mengapresiasikan nama Abdurrahman Wahid Gusdur sebagai SMP, Wahid Hasyim sebagai SMA, dan juga Hasyim Asy'ari sebagai SMK. Karena tiga tokoh pilar ini terdiri dari kakek, anak, dan juga cucu. Pesantren's fundamental has two pillars. First, preserving ancient learning, such as kitab lesson. Second, customizing with sophisticated technology. Dalam kaidah fikih itu menunjukkan al-muhafadzatu ala qadimi sholeh wal akhdhu bil jadidil aslah. Jadi pokok pesantren ini didirikan itu karena adanya dua pilar tadi. Al-muhafadzatu ala qadimi sholeh wal akhdhu bil jadidil aslah. Yang pertama, karena mentradisikan pembelajaran kuno, salafus sholihin, yaitu pembelajaran kitab. Yang kedua, tetap mempresentasikan teknologi yang semakin canggih. Nggak perlu kita itu belajar dengan cara metode kitab metode dahulu. Kalau misalkan kita itu bisa belajar di era modern dengan menggunakan teknologi yang semakin canggih, apa nggak bisa kan gitu kan? Jadi makanya sekarang itu di Al-Maba juga pembelajaran kitab itu kebanyakan dari sisi medianya, dari sisi teknologinya. In the development, Pesantren Al-Maba has some formal education units, which are junior high school, senior high school, vocational high school, and Madrasah Diniyah Al-Maba. From those formal schools, the vocational school or Hasyim Asy'ari Vocational School becomes the spotlight. Di Al-Maba sendiri, SMK yang ada di Al-Maba sendiri pun ada beberapa jurusan yang nanti diberikan kepada anak-anak itu. Di antaranya jurusan mesin, kemudian multimedia, desain-desain seperti itu. Dan akan kita kembangkan terus sesuai dengan apa yang dibutuhkan nanti. Hasyim Asy'ari Vocational School has some visions and missions. To educate a student who has faith and belief to Allah Subhanahu wa Ta'ala. To graduate a student who has professional skill and ability in specific field. And the last, to form a student who can compete in globalization era and capable in entrepreneurship.
Memang salah satu program unggulannya di situ adalah mempelajari bahasa asing. Kita ada mempelajari bahasa asing diantaranya bahasa Inggris, bahasa Arab, dan bahasa Turki. Kalau bahasa Arab sama bahasa Inggris mungkin itu sudah umum. Tapi kalau bahasa Turki dari sejak zaman dulu, sejak zaman pendiri itu memang sudah bekerja sama dengan lembaga tertentu atau instansi tertentu yang nanti bisa memberangkatkan anak itu untuk melanjutkan belajar ke Turki. Berawal dari situ akhirnya kita kembangkan dengan cara kita juga untuk persiapan santri yang dikirim ke Turki, maka kita akan pelajari bahasa Turki itu dengan sebaik-baiknya. Almost all santri in this pesantren targeting Turkey's superior program, because only selected santri will be chosen. Not only as the achievement, passing the selection will be the pride of santri's family. Kalau ke Turki kan bisa ngangkat derajat orang tua juga, kayak wow gitu kan. Terus juga kalau ke Turki kan bisa mengamalkan ilmu kita yang ada di sini. Kan di sana kita bisa ngajar gitu. Karena kita udah hafalan, sekolah, dunia, kan pasti bosen kalau nggak ada refreshing gitu. Tapi alhamdulillahnya di sini kan nggak melulu kegiatan doang. Jadinya ada istirahat sedikit gitu. Jadinya nggak terlalu bosan. In the hand of this young goose, Pesantren Al-Maba put its expectations to become a pesantren which graduate a qualified and religious santri, also developing Pesantren Al-Maba to be one of pesantren which is considered as the best place to study. Nggak lepas dari tradisi para salafus sholihin, tetap mengkaji yang namanya ilmu agama. Al-Maba sendiri ini berdiri sebab karena tabarukan dari Lirboyo pertama, dan yang kedua Al-Maba ini berdiri karena sebab jeripayah Mbah Hashim juga termasuk. Keinginan saya, harapan saya Al-Maba ini semakin maju dan juga bisa bersaing di pondok yang telah menjadi ittibaknya. Al-Maba ini juga bisa bersaing di pondok pesantren yang telah dianutnya, yaitu Tebu Ireng dan juga Lirboyo. Pesantren's age is not a measurement of the accomplishment, but the strong determination and willingness of the teachers, administrators, and founder of the pesantren who can create a competent santri. Pesantren Al-Maba is the development of the previous pesantren which was initiated by the founder. Then, it was improved to provide society's need and fulfill globalization era, without leaving the main thing of human basic needs, faith lesson.